beberapa tahun ke depan. Karena ini kan nggak bisa berhenti sampai di sini. Mereka dalam membangun satu generasi itu kan cukup panjang. Jadi mungkin juga nanti ke depan perlu ada model mungkin memberikan insentif kepada pengusaha gitu ya untuk bisa mereka juga terlibat di dalamnya tidak hanya sebagai yang ikut tender gitu ya. Nah memang yang nanti menjadi kendala itu adalah sejauh mana masalah cash flow karena ini kan juga pengusaha apalagi kalau melibatkan UKM kan dananya sangat terbatas ya ini juga perlu kepastian dalam pembayaran karena pengalaman-pengalaman yang lalu itu banyak sekali UKM yang bayarnya terlambat. Akhirnya kan mereka harus pinjam ke bank, mereka harus bayar bunga gitu. Nah ini mungkin perlu menjadi perhatian pemerintah bahwa bayarnya harus tepat waktu gitu karena mereka juga dananya terbatas ya. Yang kedua tadi menurut saya juga penting tuh yang soal dapur gitu. Apakah memang kalau mereka ikut tender wajib ataukah sebaiknya juga dikoordinir lebih bagus gitu. Jadi misalnya yang punya kemampuan mengkoordinir mereka yang mendapatkan proyeknya tapi mereka nanti juga melibatkan UKM dan itu harus ada dalam perjanjian. Nah itu yang kedua. Yang ketiga kalau memang ekonomi daerah mau dilibatkan juga perlu dalam waktu berapa lama ganti UKM-nya gitu. Jadi tidak dia terus ya. Nah itu saya rasa juga bagus karena jadi UKM itu terlibat semua tidak hanya yang mendapat tender pada saat itu aja gitu. Jadi harus diperluas gitu. Jadi itu kita harapkan jadi UKM yang menjadi anggota Kadin juga bisa mendapatkan multiplier efek daripada makan gratis ini gitu. Baik, tentunya ini luar biasa ya Bu ya. Untuk nantinya biar semua UMKM itu bisa satu persatu ikut serta dalam program ini selama 5 tahun ke depan. Betul sekali. Tapi Pak Dadan, untuk hal ini tadi kan juga kita sudah dengarkan bersama bagaimana permasalahan begitu ya dari UMKM, pemasok dan juga pengusaha. Pak sebenarnya untuk bergabung begitu kualifikasinya apa? Persyaratannya apa Pak? Iya untuk bergabung sih siapa saja silakan. Ya. Yang penting mengunjungi website BGN kemudian bisa ketik mitra.bgn.go.id. Jadi itu pendaftaran tersentral di Badan Gizi, kemudian kami akan verifikasi dan kami akan cek kelayakan dari masing-masing. Perlu Mbak Celia pahami dan Bapak Ibu sekalian pahami bahwa program makan bergizi tidak hanya memberikan pelayanan pemenuhan kalori dan komposisi gizi, tapi juga kita mengedepankan aspek higienis dan food safety atau keselamatan makanan. Ini program besar, sangat rentan terhadap hal-hal yang riskan. Dan sekarang ini kan zaman media sosial, kalau ada satu keracunan saja, itu suaranya lebih nyaring dibandingkan yang tidak keracunan. Jadi ini mohon dipahami bagi siapa saja yang ingin terlibat, mohon ikut rule kami. Terutama ketika proses pengolahan. Dan ini sebetulnya dapur itu tidak terlalu besar. Cikal bakal program ini ada di Warung Kiara, Sukabumi. Kami ketika dulu diminta untuk melakukan pilot project, dan ketika kami memilih antara menyewa ruko dengan membangun, kami sewa ruko. Kenapa? Karena kalau membangun bangunan kami butuh 2 bulan dan itu kampanye sudah lewat. Akhirnya ada sebuah ruko dengan ukuran 8 kali 16 kami sewa dengan harga hanya 26 juta saja. Kemudian kami renovasi hanya 150 juta. Kemudian kami buat alur yang membuat proses makanan itu higienis. Jadi barang masuk dengan proses yang dilakukan termasuk barang keluar itu tidak satu pintu. Jadi kemudian setiap ruangan ada sekatan. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang cikal bakal kami tidak harus besar. Kalaupun kami sekarang membangun yang ukuran 20 kali 20 itu sebenarnya percontohan di setiap daerah dan akan digunakan untuk training center bagi UMKM yang ikut terlibat. Inilah proses alurnya yang harus diikuti dan untuk itu butuh ruangan yang besar untuk melatih. Jadi sebetulnya tidak perlu ruangan yang cukup besar. Jadi asal alurnya higienis dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena setiap kami mengirim makanan ke sekolah, kenapa makan siang menjadi makanan bergizi, itu karena pengirimannya 3 kali. Jam 8 pagi, jam 9 pagi, kemudian jam setengah 12. Setiap kami mengirimkan makanan ke sekolah, itu wajib kita simpan sampelnya di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai kontrol. Jadi kalau terjadi sesuatu di lapangan, apakah ada anak yang mencret, ada yang muntah, kita bisa cek apakah bersumber dari makanan yang kami kirim, atau karena kondisi anak sedang sakit, atau dia jajan yang lain, atau ada yang sabotase.
Nah itu keamanan yang seperti ini menjadi standar kami. Jadi siapapun silahkan bergabung asal ikuti alur kami itu. Karena ini program besar, program yang diperhatikan oleh semua orang, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Tapi prosesnya lambat nggak sih? Lama atau butuh waktu mungkin beberapa bulan untuk bisa bergabung atau seperti apa prosesnya Pak? Ya, sekarang ini sudah ada 13.000 yang mendaftar di website, sudah diseleksi tiap hari karena ada tim yang memverifikasi. Sekarang sudah ada 220 hanya dalam waktu yang sangat singkat. Sudah menyebar di 31 provinsi ini sebagai bukti bahwa kami sangat mudah untuk melakukan itu dan kami cek setiap hari. Termasuk kenapa pegawai Badan Gizi sudah ada di lokasi itu. Karena verifikasi tidak hanya melalui digital, tetapi juga real dikunjungi di lapangan. Kalau memenuhi syarat, meskipun itu hanya sebuah rumah atau semua ruangan yang dimodifikasi dan alurnya higienis, kami loloskan. Tapi untuk tahap awal ini, memang seperti yang disampaikan Bu Afiliani, ini masalah keuangan sedang kami bereskan. Kenapa? Karena pada saat Badan Gizi launching tanggal 6, pada saat yang sama kami baru berusaha membuka blokir dari anggaran yang ada. Jadi perlu ketahui bahwa anggaran itu ditetapkan oleh pemerintah, tidak otomatis bisa digunakan. Itu ada 20 syarat untuk bisa digunakan. Dan kami alhamdulillah berhasil membuka blokir tanggal 6 itu. Dan untuk kegiatan yang sudah berjalan untuk sementara ini masih merupakan kontribusi daripada mitra. Jadi ini mitra-mitra yang memang merah putih ingin program ini jalan mengeluarkan uang duluan. Nah, kami sudah koordinasi dengan Dirjen Anggaran, Wakil Menteri Keuangan dan Menteri Keuangan. Kami ingin agar uang itu masuk dulu ke rekening Badan Gizi. Katakanlah 2 bulan dan kemudian kami pertanggungjawabkan secara periodik sehingga UMKM terutama yang mikro ini kalau mau bergabung tidak perlu keluar uang duluan tapi sudah kami siapkan, silakan belanja dan uangnya dipertanggungjawabkan. Cash flow-nya biar lancar begitu ya Pak ya? Jadi nanti yang belakangan ini kami usahakan tidak perlu menalangi dulu. Jadi yang sudah berjalan hampir 10 hari ini itu sebetulnya kami berterima kasih sekali kepada mitra-mitra yang secara sukarela mau mensukseskan program ini. Baik, dan Pak. Itu adalah pionir-pionir gitu. Oke, siap. Kami berhutang budi sama mereka dan kami akan pastikan pembayarannya tepat waktu. Pembayaran tepat waktu ini menjadi segar begitu ya sepertinya ini menjadi titik terang begitu bagi UMKM pembayaran tepat waktu itu jadinya bahkan nikmat tidak perlu sekali keluar begitu uang Pak. duluan jadi sebetulnya uang sudah ada di rekening kemudian belanja bersama mempertanggungjawabkan bersama. Siap. Jadi karena uang itu begitu masuk kan harus dipertanggungjawabkan supaya ditambah lagi kalau tidak dipertanggungjawabkan dengan seksama ya tidak akan keluar uang lagi. Ini uang negara nih bukan uang hamba Allah ya. Yang harus dipertanggungjawabkan sedetil-detilnya. Harus dipertanggungjawabkan sedetail-detailnya. Bagaimana kemudian dampak ekonominya kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami Indonesia Business Forum.